A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Udah selesai makan? Oke, semoga apa yang kita makan jadi energi untuk beramal soleh, menjadikan kita sebagai hamba yang pandai bersyukur, menjadi wasilah datangnya ketenangan, kebahagiaan, keberkahan dan keistiqomahan. Dan mudah-mudahan semua pihak yang menyajikan makan, menyiapkan makan, yang terlibat, yang memikirkannya, memasaknya, menyiapkan semua kebutuhan pada malam hari ini, Allah berkahi, Allah ridhoi, Allah balas dengan balasan yang sempurna, Allah angkat derajatnya dunia dan akhirat. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Karena sholat isya tinggal 5 menit lagi, jadi saya ndak ada cerita, ndak ada juga mau ngasih nasihat, ndak berani rasanya karena takut menggarami lautan. Soalnya tulisan dah Bunda Peri kan, nah udahlah Bunda Peri lagi. Mana saya nak nasihatinnya cemana? Saya hanya minta doa dari abang kakak ya Bunda, semoga siapapun yang hilang tahun, berkurang umurnya, hilang tahun kan? Bukan ulang tahun, hilang tahun. Berkurang jatah hidup di dunia, semoga bertambah kebaikan dunia dan akhirat. Kak Mira, Bang EN, semoga selalu Allah jaga, Allah lindungi. Usia 40 ini tikungan maut. 40 ini Masya Allah urutannya tuh kan dari mulai belajar bersyukur, beramal soleh, diridhoi Allah. Habis itu ada kalimat ini tubutu ilaika. Waktunya bertaubat, minta ampun, tidak punya pilihan. Ini tubutu ilaika. Ada lagi kalimat selanjutnya kan sebelum taubat itu wa aslih li fi dzurriyyati. Jadi umur 40 itu sudah harus mulai memikirkan, sudah seharusnya sebelum 40 harus mikirkan orang sesudah kita. Bagaimana anak cucu keturunan, gimana kalau nanti saya meninggal, ada ndak yang doakan saya, ada ndak orang-orang yang mau nyolatkan jenazah saya dan seterusnya. Itulah PR-PR kita sama-sama. Di umur 40 ini tidak mudah memang, karena ujiannya luar biasa, tapi juga pertolongan Allah juga pasti selalu ada. Kebaikan pasti ada musuhnya, sebagaimana kebaikan juga pasti ada penolongnya. Tadi di Paskas Fest saya hanya mengulang saja Kak Mira, kita semua sedang bersemangat untuk balik kampung, menyiapkan bekal akhirat. Tapi tadi saya tiba-tiba pas di Paskas Fest, ini udah mau asuh azan ya. Ada renungan sedikit Kak Mira, Bang EN. Bayangkan kalau kita balik kampung, sudah bawa oleh-oleh, sudah bawa makanan, sudah bawa macam-macam, tahu-tahu orang tua kita yang mau kita temui, ndak mau nemui kita. Oleh-oleh udah siap, barang udah siap, kita udah menggebu-gebu pengen balik kampung ngasih orang tua hadiah. Orang tua ndak mau nerima kita. Saya tadi ngebayangkan takut sekali. Karena yang bisa ketemu Allah cuma 2. Di Al-Kahfi 110 itu orang yang beramal soleh dan beriman kepada Allah. Di Asy-Syu'ara surat 26 ayat 8889 yang bisa ketemu Allah cuma 1. Yauma la yanfa'ul malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi hanya orang yang punya hati yang selamat, hati yang bersih yang bisa masuk surga dan ketemu sama Allah. Maka menyimpan dendam itu adalah kebodohan yang amat sangat. Menyimpan benci itu adalah sebuah kerugian yang amat nyata. Sayang sekali rasanya jilbabnya syar'i tapi hatinya tidak syar'i. Sayang sekali sudah pergi haji bolak-balik tapi hatinya belum mudah memaafkan. Menyimpan dendam dan benci itu merugikan kita dunia dan akhirat. Menyimpan dendam dan benci itu merugikan kita dunia dan akhirat. Karena kita udah mati, masuk kuburan, ngadap Allah. Begitu sudah selesai mizan, sudah di surga, begitu mau ngadap Allah, kata Allah, aku ndak mau ketemu. Na'udzubillah min dzalik. Tadi saya baru ngebayangkan mama gitu. Saya datang ke rumah, begitu balik, mana mama bal? Kata Ibal, mama ndak mau ketemu abang. Na'udzubillah min dzalik. Saya baru ngebayangkan itu aja takut. Sedangkan nanti di surga ada 2 yang mau kita temui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah tidak mau ketemu sama yang hatinya kotor.
Allah tidak mau ketemu sama orang yang punya dendam. Maka tadi saya di internal, saya bilang sama kawan-kawan, cepat-cepat maafkan semuanya. Siapapun itu, sejahat apapun dia, bagaimanapun perlakuannya. Antum mungkin yang pernah menikah lalu berpisah, maafkan mantannya. Antum yang mungkin hari ini punya partner bisnis yang pernah menyakiti, menipu, cepat-cepat maafkan. Urusan dia tidak mau maafkan itu urusan lain. Tapi kita sudah tidak punya hutang di hadapan Allah. Maka jangan sampai umur kita ini bertambah, tapi kelapangan hati kita tidak nambah. Ini kalimat cuma satu, namanya legowo. Kayaknya gampang, sederhana nyebutnya. Tapi berlapang dada, berlapang hati untuk memaafkan orang yang menyakiti kita, itu amalan dipraktekkan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah pernah ditanya oleh Sayyidah Aisyah, "Ya Rasulullah, episode apa yang paling berat dalam kehidupanmu?" Dijawab oleh Sayyidah Aisyah, yang paling berat adalah saat aku punya kesempatan untuk membalas dendam, tapi aku memilih untuk memaafkan. Coba diulang, apa episode yang paling berat dalam hidupnya Rasulullah? Punya kesempatan untuk balas dendam, memilih memaafkan. Kapan? Waktu Taif. Waktu Taif itu Rasulullah bisa balas dendam, timpakan dia, tapi Rasul bilang jangan. Waktu Fathu Makkah, siapa yang masuk rumah Abu Sofyan, dia akan aman. Padahal hancurkan rumah Abu Sofyan itu mudah sekali bagi Rasul. Ada orang yang mungkin hina kita hari ini, ada orang yang caci maki kita hari ini. Dan kita lagi di atas, bisa aja kita bilang hancurkan, bunuh sekalian gitu. Jelek-jelekkan dia, gampang. Tapi kenapa kita memaafkan? Karena Rasulullah mencontohkan. Kenapa memaafkan? Kenapa memaafkan? Satu, karena Rasulullah mencontohkan, dia manusia biasa. Yang kedua, kenapa memaafkan? Karena kita pengen ketemu Allah. Kenapa memaafkan? Ada orang yang nyakiti kita? Ada orang yang nyakiti hati kita? Ada orang yang bohong depan kita? Ada yang modus depan kita? Terus gimana kita melakukan menghadapinya? Maafkan. Kenapa memaafkan? Karena dicontohkan Rasulullah. Yang kedua, karena kita pengen ketemu sama Allah. Tidak ada urusan sama manusia. Kau mau caci maki aku, suka-suka kau lah, mulut-mulut kau. Kau mau jelek-jelekkan aku, mulut-mulut kau, suka hati kau lah. Tapi aku sudah maafkan. Jelas? Clear? Sibuk kita menyiapkan amal soleh macam-macam nih. Tapi kalau hati kita busuk, hati kita kotor, punya dendam, dongkol, hasad, dengki, tak bisa ketemu Allah. Mudah-mudahan qalbun salim ini bisa kita bawa balik ketemu Allah. Rilis ya. Rilis ya. Maafkan. Apa? Yuk ikut saya. Ya Allah. Ya Allah. Saya sudah memaafkan semuanya. Siapapun dia yang pernah menyakiti saya, yang pernah memfitnah saya, seburuk apapun, sejahat apapun, saya sudah memaafkannya. Ya Allah, saya memaafkannya karena Engkau. Saya memaafkannya karena mencontoh baginda Rasulullah. Semoga Engkau izinkan hamba yang hina ini, hamba yang lemah ini, hamba yang banyak dosa ini, hamba yang sedang berusaha memperbaiki diri ini untuk bisa bertemu denganmu nanti di surga. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin Allahumma amin. Mumpung lagi ketemu samping kiri kanan, silakan salaman bilangan saya minta maaf. Saya sudah maafkan. Saya tidak punya dendam lagi. Saya tidak punya dongkol lagi. Saya tidak punya kesal lagi. Saya sudah maafkan. Apa? Saya maafkan karena Allah. Saya memaafkan karena Allah. Mohon maaf ya Bang.
Mohon maaf ya Kak, mohon maaf ya Bang Kakak yang baik, Ayah Bunda, jazakumullah khair. Minta maaf, minta rela lahir dan batin dunia akhirat. Saya sudah memaafkan. Jazakumullah khair, barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa kumpul dengan Allah nanti di surga yang terbaik. Semoga kita meninggal dunia tanpa menyimpan dendam. Semoga kita bisa wafat husnul khatimah tanpa dendam, tanpa kesal, tanpa dongkol, tanpa benci kepada siapapun. Amin Allahumma amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih sekali lagi, selamat milad buat Kak Mira. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya tidak tahu materi apa, tapi tiba-tiba terpikir ini. Mudah-mudahan ini jadi bekal kita untuk nanti ngadap Allah. Bersih hati kita, bersih wajah kita, bersih hati kita, bersih juga amalan kita. Tidak ada dendam, tidak ada kotor-kotor apa. Seperti balon yang inilah nih, batas suci itu. Bersih insya Allah. Jazakumullah khair. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.